wajar atau tidak wajar kalau setiap orang itu bangga pada sesuatu, bangga pada seseorang, dan bangga pada dirinya sendiri? Wajar atau tidak? Wajar, namanya manusia. Ya, wajar orang tua membanggakan anaknya pencapaian yang luar biasa. Wajar. Tadi selama saudara memuji Tuhan, salah satu anak kami yang di Amerika, dia ada di Air Force, Angkatan Udara Amerika. Dia tunjukkan baju seragamnya, keren sekali. Saya tanya, itu seragam apa nak? Oh, ini uniform di acara apa? Saya lupa tadi dia nulis. Bangga sekali. Ya, kita boleh bangga atas pencapaian kita. Betul? Kalau kita bisa berhasil mencapai sesuatu, bangga nggak kalau kita mencapai itu? Wajar. Mengerjakan apa saja, bangga. Nah, hari ini kita akan belajar suatu kebanggaan yang Tuhan ingin kita miliki dalam hidup kita. Kita buka Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat, oh ya ini ngerekam juga dia. Oke lah, terima kasih, saya nggak lihat tadi. Yeremia 9 ayat 23 24. Nah, artinya hati-hati dengan kebanggaan-kebanggaan yang ada di hidup kita. Kalau kebanggaan tidak diatasi, bisa jadi kesombongan enggak? Jelas, jadi kesombongan. Nah, saya beri contoh dulu. Ada orang yang memang kelihatan hebat, tapi kalau berapa kali saya ketemu orang ini, kalau dia argue, dia ngajak apa ya, bukan debatnya, ya pokoknya beda pendapat. Kata-kata yang diucapkan sampai sini hafal. Saya sudah bilang dia, nggak usah. Kalian harus ingat loh, aku ini nggak sekolah, SD aja nggak lulus. Saya tanya, ini merendahkan atau sombong? Aku nggak sekolah loh, SD aja nggak lulus. Sombong. Dalam hal apanya? Minder. Bukan. Iya kan, itu lebih pintar. Ya, kondisinya dia suka argue, suka beda pendapat. Berapa kali saya ketemu dia di dalam situasi yang berbeda. Saya pikir ini orang kok terus begini. Jadi misalnya ada orang ngomong apa, dia pasti nyaut. Tapi ada kata-kata, kalian harus tahu loh ya, aku ini SD aja nggak lulus. Saya pernah tegur dia, kamu tahu nggak ngomong itu jadi sombong. Artinya walaupun kamu nggak sekolah, ternyata yang sekolah kalah dengan kamu, kan begitu? Ngerti? Nah, jadi kebanggaan yang dibiarkan terus-menerus akan timbul haus pujian. Wajar atau tidak? Wajar, haus pujian. Wih, kamu hebat ya. Nah, maka itu hati-hati dalam hidup kita. Dalam sehari atau lebih, nggak ada orang yang memuji kita, harus kita cek. Ada yang kurang nggak di hidupku ini? Kok sudah 2 hari ini nggak ada yang muji aku? Loh, maaf, ada nggak orang merasa seperti itu? Nah, ini yang kita harus hati-hati. Wajar. Sebagai hamba Tuhan, contohnya saya sebagai pengkhotbah, wajar. Wih, membanggakan pelayanan, wajar. Tapi harus hati-hati. Ya. Orang yang di atas atau orang yang di bawah yang gampang terpeleset? Di atas. Maksudnya di atas. Nah itu dia. Hati-hati. Ternyata bedanya sombong dengan rendah hati itu tipis sekali. Betul atau tidak? Tipis. Maka itu seringkali wajar semua kita sebagai manusia bingung, aku ini sombong atau rendah hati? Dan itulah manusia. Maka itu ada firman seperti ini.
Baca sama-sama ayat 23 dulu. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Terus? Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Stop dulu. Ada 3 hal. Dan ini yang dialami oleh semua manusia. 1, orang kuat, orang gagah berhak tuh bermegah dan kekuatannya, kegagahannya. Orang yang punya hikmat, punya kebijaksanaan, sehingga sering dimintain pendapat oleh banyak orang. Wajar dia bermegah, bangga dengan kebijaksanaannya. Orang kaya dengan segala kekayaannya, wajar. Tapi bukan ini yang Papa mau. Bahasa Inggrisnya. Ayo, mana bahasa Inggris? Thus says the Lord, let not the one who is wise and skillful boast in his insight. Ya, pelan-pelan. Skillful and wise. Betul ya? Wise and skillful. Jadi orang ini luar biasa. Jangan boast, bangga dengan itu. Terus yang kedua. Let not the one who is mighty and powerful boast in his strength. Nah, jadi yang kuat, yang punya posisi hebat, jabatan tinggi, jangan bangga dengan kekuatannya itu. Yang ketiga. Let not the one who is rich boast in his temporal satisfactions and earthly abundance. Wow. Jangan bangga dengan kepuasan yang sementara dan kemewahan duniawi ini. Jangan bangga. Lalu, apa yang Papa cari dari kita? Ayat 24, bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Ayo ulang serentak, nggak boleh. 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. 1. Ayo. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Stop dulu. Inilah kebanggaan yang harus ada di hidup kita. Karena kita memahami dan mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal. Nah, Papa biar situ aja, dia mau tidur. Saudara, ini yang Papa cari di antara kita. Katakan amin. Memahami dan mengenal. Maaf. Ada nggak di antara saudara yang di sini, kalau saya dengan Teddy pasti tidak, karena nggak tinggal di sini. Saudara yang tinggal di Australia, apalagi yang warga Australia yang ada di sini sekarang. Kira-kira kalau saudara bisa dipanggil oleh Scott Morrison ke Canberra, siapa dia? Prime Minister saudara. Bangga nggak? Bangga, wajar. Nah, seperti itu yang Papa ingin. Dia bangga dan dia mengizinkan kita boast. Memang beda bahasa Indonesia bangga dengan boast. Ya, tapi kita bisa merasakan. Kalau saudara dan saya bisa memahami dan mengenal. Kita lihat Inggrisnya dulu. Memahami dan mengenal. Mengapa pakai 2 kata ini? Ya, silakan. But let the one who boasts boast in this, that he understands and knows me. Ya, pelan-pelan. Understand and knows me. Kalau ada orang yang mau boast, mau apa itu boast? Bukan bangga bahasa Indonesia ini. Bukan sombong, lain. Sombong itu pride. Memamerkan. Boast. Pamerkan kepada dunia bahwa kita mengenal dan apa tadi bahasa Inggrisnya? Knows me and acknowledges me and honors me as God and recognizes without any doubt. Waduh, bagus sekali. Yang kata terakhir itu tanpa keraguan. Nah, kita lihat saudara, banyak nggak orang-orang percaya kepada Tuhan? Wih, hidup rohaninya luar biasa. Banyak tidak? Banyak. Tapi belum tentu loh. Trust. Apa tadi ini sih? Trust apa? Recognize without any doubt. Nah, recognize without any doubt.
memahami tanpa keraguan, without any doubt. Semua ngikuti di rumah, ya, yang ngikuti di rumah coba tanya kepada diri sendiri. Sudah berapa tahun saudara mengaku menjadi orang percaya, menjadi pelayan Tuhan, menjadi teman sekerja Tuhan? Berapa lama? Coba cek. Lalu pertanyaannya yang di rumah ya, yang ngikuti via Zoom, Instagram, Facebook, yang lewat audio, dengar. Masih ada keraguan nggak? Dalam hati ya jawabnya. Masih ada keraguan nggak? Saya beri contoh kembali. Ya, saudara masing-masing di negara masing-masing, yang di Indonesia ya dengan Presiden Jokowi, yang di negara mana coba saudara kenal pejabat siapa misalnya. Nah, kalau saudara tinggal di Australia, warga negara Australia, dan Perdana Menteri saudara begitu mempercayai saudara sampai mengundang saudara ke Parliament House, ke pusat pemerintahan Australia. Berarti Perdana Menteri ini ada keraguan nggak tentang saudara? Enggak. Betul ya? Nah, pertanyaan ini penting. Maka itu ayat ini menggunakan dua kata kerja, memahami dan mengenal. Ini harus lengkap. Kalau cuma mengenal, ini yang tadi berapa lalu disusun saya tentang Presiden Jokowi. Kalau cuma mengenal, belum tentu memahami. Recognize, acknowledge. Saudara, ini yang Papa cari di antara kita. Maaf, jangan ada yang tersinggung kalau saya katakan ini. Silakan rajin berdoa. Pagi sekian jam, siang sekian jam, sore sekian jam. Nah, kapan kerjanya? Betul? Rajin doa puasa sebulan sekian hari. Hafal ayat Alkitab. Maaf, pelayanannya hebat. Pertanyaannya, ada keraguan nggak terhadap dia? Ya, jangan coba lewat mulut, dalam hati aja. Ada keraguan tidak? Setelah sekian tahun ini saya terlibat dalam dunia pelayanan. Maaf saudara, ternyata nggak sedikit, artinya banyak hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu masih bisa meragukan Tuhan. Berarti belum kenal, maka itu masih meragukan Tuhan. Nah, kalau kita memahami dan mengenal Tuhan sebagai Papa kita, sebagai satu-satunya Tuhan, ingat berapa kali kita belajar Lord. Kalau kita memanggil dia Lord, Master, Tuhan, ingat dua kalimat ini. Berarti yang kita panggil Tuhan itu pemilik tunggal atas hidup ini. Ngerti gak kata satu-satunya pemilik? Yes. Berarti gak boleh ada yang lain yang memiliki kita. Maka itu bukti yang paling gampang dalam hidup kita. Uang bisa memiliki kita enggak? Bisa. Saudara bedakan. Beda dengan kita memiliki uang. Dengan uang memiliki kita. Itu beda jauh. Betul atau salah? Ayo kita cari bedanya di mana. Kalau kita memiliki uang itu bagaimana? Kalau uang memiliki kita itu bagaimana? Ayo, ini supaya kita tahu. Ayo pikir. Yang di rumah boleh nulis. Nanti operatornya bisa bacakan. Apa bedanya kita memiliki uang dan uang memiliki kita? Beda. Kita dikasih uang. Nah, kata memiliki itu artinya menguasai. Kalau begitu,
Mana yang lebih betul? Kita memiliki uang atau uang memiliki kita? Hati-hati loh. Lu aja jawab. Iya. Kalau kita memiliki uang, uang itu kita ngatur uang. Coba yang pertama kali mendengar kalimat-kalimat ini, coba jawab jujur. Setelah saudara tahu perbedaan antara kita memiliki uang dan uang memiliki kita, mana yang lebih banyak terjadi di hidup manusia? Uang. Nah, maaf, termasuk begitu banyak pendeta dan hamba Tuhan dimiliki oleh uang. Jadi budak. Uang itu setan, Pak. Oh betul, uang itu setan, Pak. Mas, saudara hati-hati loh. Nah, ini yang kita harus tahu. Maka itu kalau kita menyebut dia Tuhan, artinya dia pemilik tunggal. Nggak ada siapa-siapa lagi. Saudara-saudara yang sering dengar pengajaran yang saya sampaikan, tapi masih seringkali bingung soal uang, karena cukup banyak orang yang kenal saya itu masih bingung dengan konsep uang ini. Salah satu contoh yang membuat banyak orang bingung, saya diberi perasaan oleh Papa di surga. Kalau di account saya ada saldo, saya itu merasa salah. Artinya ini yang butuh ini siapa? Aku kok belum tahu. Ayo, aneh nggak orang seperti ini? Nah, maka itu saya nggak bisa dimiliki oleh uang. Karena pemilik tunggal saya hanya Tuhan Yesus. Berarti siapa yang memiliki kita, itu yang berhak ngatur kita. Dan siapa yang memiliki kita, dengarkan. Perlu nggak kita meragukan dia? Apalagi kalau Tuhan pemilik kita. Betul? Nggak mungkin kita meragukan dia. Terima kasih Om, terjemahannya bagus. No doubt. Nggak ada keraguan sama sekali. Kayak saya kalau udah di rekening juga sama pikiran, ini mau bayar apa nih? Oh lain. Itu lain itu. Ya, ada yang ngomong sama seperti saya katanya. Saya bilang bakul martabak itu. Ada di rekening ada saldo ini mau bayar siapa? Bayar apa nih? Apa yang datang nih? Saudara, yang kedua, apa itu arti kata Tuhan? Ternyata arti kedua dari kata Tuhan, penguasa mutlak atas hidup. Penguasa mutlak atas hidup. Betapa luar biasanya tuh. Ini yang kita syukuri. Nah, kalau kita sudah tahu, memahami, ya, recognize and knows, ya, sudah memahami dan mengenal Papa sebagai pemilik tunggal atas hidup kita dan penguasa mutlak. Hasilnya yang paling gampang, kalau sering-sering nggak punya uang, nggak pernah pusing. Nggak ada yang ngamen. Amin. Enak ya? Emang kau pikirin. Loh serius, itu salah satu tanda loh saudara. Nggak mau amin. Loh nggak mau ya, harus amin itu. Ayo, Bapak Ibu Eksan masuk loh. Kok sendiri? Mar Bibin. Ibunya nyusul. Oh yaudah ya. Makasih ya San, berkat waktu itu. Ada bos. Ayo. Cewek. Udah, oke lanjut ya. Kita belajar, ayo lanjut. Ini serius. Hal kedua, kalau saudara dan saya sudah tahu siapa pemilik tunggal atas hidup ini dan siapa penguasa mutlak atas hidup ini, tanda kedua, nggak bisa tidur asal jam tidur. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Amin deh. Lu serius?
Saudara percaya orang yang nggak bisa tidur itu pasti kan ada doubt, ada keraguan dalam hidup. Ya kalau iya, kalau enggak bagaimana? Ini uangku cukup ya untuk ini, aduh kalau nggak cukup bagaimana? Khawatir terus. Kenapa Pak Sam? Nggak ada orang tidak bisa tidur karena kekenyangan. Iya. Kan jadi tidur. Ya. Maka itu mari kita cek dalam hidup ini. Serius. Uang itu milik kita atau uang memiliki kita? Ada beda. Ada beda. Maka itu Tuhan sangat sukai. Ya. Ayat 24. Ini baru satu. Ada 3 yang Papa kehendaki. Ayo. Setelah memahami dan mengenal aku. Yang kedua. Baca lanjut. Ayat 24. Bahwa. Ayo. Ya, gimana yang lain? Ulangi serentak. Belum. 24. 1, 2, 3. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Ya, stop, satu-satu. Yang menunjukkan kasih setia. Inggrisnya apa, Om? That I am the Lord who practices loving kindness. Wow, practices loving kindness. Akulah Yahweh Tuhan yang mempraktekkan kebaikan, kasih setia, dan kenapa semua? Keadilan dan Oh nanti keadilannya belakang. Belum, itu nomor 1 dulu. kasih. Ya, itu yang mempraktekkan loving kindness. Luar biasa. Berarti kita disuruh apa? Loh, bukan. Iya, kita harus mempraktekkan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya langsung ajak kepada poinnya. Orang pelit bisa begitu enggak? Loh, serius, orang pelit bisa begitu enggak? Orang pelit itu untuk dirinya sendiri aja dia pelit. Loh, betul enggak? Apalagi untuk orang lain. Ampun. Orang pelit itu mau apa saja mikir dulu. Padahal untuk dia sendiri loh. Maka itu celaka. Lebih baik cepat mati kalau ada suami dan papa pelitnya kepada dirinya dan keluarganya. Aduh, maaf saya ngomong ini, menderita istrinya, menderita anak-anaknya. Bayangkan sampai sen aja dihitung ini kalau dolar. Ada nggak orang pelit kayak gitu? Ada. Sampai sen aja dihitung, ampun. Nah itu. Maka itu saya ulangi lagi, orang pelit itu jahat. Sebab untuk dia sendiri aja dia ngitung. Kapan ya? Kemarin tuh kapan diskusi? Saya tuh paling nggak suka kalau ada orang lagi mau belanja apa, ngitung apa, cari yang murah. Saya tuh nggak suka, bukan saya sombong. Kenapa saya nggak suka? Dengarkan baik-baik. Supaya kalau ada itu bertobat hari ini. Orang yang selalu mikir apa-apa cari yang murah, itu sadis, saudara. Nggak cuma kejam, nggak cuma jahat. Begini logikanya orang yang dikit-dikit, murah nggak? Itu nggak. Kalau setuju jawab yang kencang, termasuk yang di rumah. Orang yang di pikirannya selalu mikir yang murah, itu pikirannya gini. Dapat yang baik, harganya miring. Loh ya atau tidak? Iya. Nah, itu kan jahat. Kan itu economical, Pak. No. Bagaimana mau dapat yang baik kalau apa modal apa? Bukan modalnya. Baik. Iya, bukan apa? Quality. Iya, bukan harganya sebelumnya. Discount. Bukan. Kan quality-nya. Iya, makanya kualitinya. Bagaimana mau dapat kualitas yang baik kalau bahannya itu cari yang murah? Loh, kualitas yang baik bahannya harus apa? Bagus. Tapi di sini ada loh, Ini
Nah, ya. Tunggu dulu. Ada ekonomi mau expired diturunkan harga. Itu bukan kata murah. Daripada nggak laku. Yang kita bahas, kalau barangnya masih bagus, masih itu. Contoh naik pesawat, mau cari yang murah. Bisa pakai meledak. Contoh, ini mau ke Melbourne, saudara bayangkan, ini Sydney Melbourne karena ini public school holiday 500 lebih. One way. Kenapa? Lusa hari Kamis. Karena ada Grand Prix. Oke. Nah, buat Robin bener nggak masalah. Kan harus berangkat masalahnya. Nah, terus dari Melbourne ke Perth itu 1.100. Bayangin. Sama ke Indonesia. Iya, lebih murah. Nah, apakah saya nggak berangkat? Berangkat. Loh. Saudara, maka itu. Jadi hidup ini jangan mempersulit diri sendiri, goblok. Ya betul nggak? Banyak orang bodoh mempersulit diri sendiri hanya karena mikir murah. Maaf, bukan saya mau sombong, tidak. Daripada buang-buang waktu terus stres sendiri. Kok nggak turun-turun ya dulu? Kapan turunnya? Aku loh, orang nggak mikir seperti itu. Nah, ya itu stres. Ya mau tunggu turun ya buat pesawat sendiri sana. Loh. Maaf ya, kalau ada yang nggak terima nggak apa-apa. Cuma saya ingin ceritakan, saya ingin menunjukkan bahwa uang tidak boleh menguasai dan ngatur saya. Setuju? Setuju deh. Lu kok deh? Apa sih dibaptis itu di apa? Lah ini perlu dibaptis direndam, dicipit sana. Ayo, yang di rumah semuanya belajar. Nah, kita kembali. Nanti kita akan melihat ada berapa hal yang Papa cari dengan kalimat, kalau kamu mau bangga, banggalah pada yang ini. Betul? Satu, memahami dan mengenal Dia. Itu kebanggaan yang Papa rindu ada di antara kita. Amin. Memahami dan mengenal. Nah, kalau ada di antara saudara yang sedang bertanya, karena maaf ya saudara, saya bersyukur banyak orang dalam tanda kutip itu menyelidiki cara hidup saya dan ingin tahu bagaimana pola hidup saya. Karena buat kebanyakan orang aneh. Nah, ini hari ini baru meninggalkan Nabire, balik ke Jakarta. Seorang anak gadis namanya Stella. Papanya dulu kuliah di sini tahun 80-an, ya. Ingat 90-an awal, namanya Wanto. Nah, anak ini lulusan London, perempuan. Dia majornya manajemen penerbangan airline. Jadi dia ngitung biaya airfare-nya lah semuanya itu, masuk bahan bakarnya semuanya itu. Nah, begitu lulus, papanya bingung karena anak ini nggak mau kerja sekuler. Ilmunya itu ingin dia pakai untuk menolong penerbangan misi. Nah, di Indonesia tinggal di Papua. Dulu Kalimantan ada, Sumatera ada. Sekarang tinggal di Papua. Nah, karena di Papua, maka papanya kontak saya. Saya kenalkan kepada satu airline namanya MEF, ya, Mission Aviation Fellowship. Itu pusatnya di Amerika. Luar biasa mereka penginjilannya di Kalimantan apa dulu. Nah, itu dari Sungai Kapuas Pontianak, mereka punya pesawat amfibi yang mendarat di sungai dan terbang ke Serukam. Dulu di Kalimantan Barat itu ada rumah sakit misi yang terhebat, namanya Serukam.
Nah dulu dari Pontianak ke Serukam nggak ada jalan darat, lewat sungai, tapi 3 hari baru nyampe. Maka pesawat misi ini buka, jadi dari Pontianak langsung bisa ke Serukam paling cuma 20 menit. Nah saya tahu sejarahnya itu. Orang operasi mata, operasi usus buntu apa, terbang ke Serukam. Karena itu dokter-dokter misi luar biasa. Tapi dengan banyak sudah terbukanya jalan, nggak ada lagi. Nah, berangkatlah anak ini ke Nabire. Sebulan lebih ini dia sudah diterima di sana. Nah, padahal dia sudah ngikut berapa sekolah Alkitab, berapa training untuk sampai bisa ke sana. Tapi maaf saya cuma cerita. Begitu dia tinggal di Nabire dan tinggal di rumah kami di Nabire, dia itu terheran-heran melihat pola hidup kami. Nah, yang lebih heran lagi, tiap kali dia mendapatkan sesuatu dari apa yang kami kerjakan, saya langsung tunjukkan ayatnya di mana. Nah, kalau sudah ditunjukkan ayatnya di mana, nggak ada yang bisa bantah. Kalau kamu nggak setuju, ya bantah Tuhan, ini firman Tuhan. Nah, kesimpulan dia waktu dia mau balik ini, wah, ternyata bukan soal pelayanan misi yang saya dapat. Pola hidup sesuai Alkitab ini. Jadi dia heran lihat apa yang kami kerjakan. Maka itu saudara, inilah yang Tuhan cari di antara kita. Siapa yang ngatur hidup kita? Betul? Berbahagialah Tuhan dan dimuliakanlah namanya kalau Papa di surga melihat saudara dan saya, kita hidup sesuai rel yang ada di Alkitab ini. Nanti nggak kalian. Maka itu hal yang kedua yang Papa cari di antara kita. Setelah yang pertama tadi, recognize and knows me without doubt. Maka yang kedua, praktekkan the loving kindness of God. Praktekkan kasih setia Tuhan itu. Ini bukti yang luar biasa. Tadi waktu kami di City, tiba-tiba Ferry datang bawa seorang, saya nggak kenal, Muslim ini. Begitu saya lihat dia, Roh Kudus bilang sesuatu kepada dia tentang dia, saya nggak kenal. Ferry nanti Papa ingin tahu apa reaksi dia setelah ketemu. Saya nggak ngomong tentang agama, saya nggak ngomong tentang Tuhan. Nah hari ini harusnya dia puasa, tapi enggak, karena dia baru booster vaksin yang ketiga. Ya udah saya ajak makan. Saya bilang, kamu yang milih. Maaf ya, saya cuma ngomong. Pokoknya apa yang kamu ingin makan selama ini dan kamu belum sempat. Maaf, ini prinsip saya. Karena Roh Kudus bilang sesuatu tentang anak ini. Terus saya tambahkan kata itu, maaf ya saudara, jangan mikir saya sombong atau tidak. Walaupun restoran itu mahal, Papa kan bayar untuk kamu. Karena saya tahu dia harusnya puasa, tapi karena booster. Saya katakan kalimat itu kepada dia. Baru kenal. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan atas hidupnya. Nah, begitu kami pisah, dia harus, mana dia? Kerja. Pulang ya. Lalu di mobil dengan Ferry, saya bilang, Fer, dia itu begini-begini. Iya betul, dia itu begitu. Ya udah, nanti Papa kan lanjutin. Nah, ini salah satu bentuk loving kindness kita. Yang kita harus tunjukkan. Berapa tahun yang lalu ini kejadian di Belanda, di kota Den Haag. Saya lagi makan dengan beberapa orang di lantai 2 dari satu toko. Lagi makan pas kami duduk di dekat jendela. Tiba-tiba saya tuh melihat seseorang yang saya baru ketemu sekali. Dia lewat di bawah. Nah, apa yang Tuhan katakan? Belikan dia sepeda sekarang. Oh iya. Saya telepon. Kaget dia. Terus bilang, di mana? Kamu lihat ke atas. Saya sebut nama. Ya, ada di Bankorov. Oke. Saya lambaikan tangan. Saya turun. Saudara, di situ dia bertobat betul.
Dia itu 7 bulan yang ini Belanda itu sepeda itu paling berharga. Nah 7 bulan lalu sepedanya itu dicuri orang, sehingga dia kerepotan untuk kuliah dan untuk kerja. Saya katakan, ayo sekarang beli sepeda. Dia kaget. Loh, kok bisa tahu? Saya bilang Roh Kudus memberitahu. Langsung saya ajak ke toko sepeda saat itu juga. Loving kindness. Praktekkan ini. Maka itu, lagi sekali, orang pelit nggak bisa dipakai Tuhan. Amin kan yang kencang. Amin. Pak Kudus bilang apa nggak? Kalian beliin apa buat saya? Nggak ada. Udah kaya. Enak aja sudah kaya gitu. Ngerti ya saudara? Banyak loh dong. Kalau saya bilang hal ini, aduh saya nggak tahu berapa banyak yang bisa saya ceritakan. Nah, dunia itu membutuhkan ini. Oke? Yang berikut apa? Bahwa terus, ayo, 24 masih. Bahwa akulah Tuhan. Hei, mana suara yang lain? Ayo, 1, 2, 3. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. terus, Keadilan. nah stop, keadilan. Ini dulu. Bahasa Inggrisnya, I am the Lord who practices loving kindness, justice. ya stop, justice, justice, keadilan. Saudara, tolong catat bagi yang belum tahu, ya. Karena Om ada terjemahan lain, enggak. Oke, dengar ya, tolong catat. Jangan bicara kasih tanpa keadilan. Betul atau salah? Yes. Jangan bicara kasih tanpa keadilan. Nah, yang masih bingung saya tunjukkan. Banyak nggak orang kaya suka memberi charity, ya? Charity apa? Jadi lupa bahasa Indonesianya. Bukan pelayanan sosial. Iya. Donasi ya, charity ya. Amal bahasa Arab ya. Maaf. Iya. Ya, saudara maaf. Maaf ya, yang kaya-kaya jangan tersinggung. Kalau tersinggung ya sudah bertobat gitu saja. Saya kenal banyak orang kaya suka memberi tapi tanpa keadilan. Nah, ini dia maksudnya. Kalau saya nggak kenal mereka, saya nggak akan bisa mengajar konsep ini. Contoh, suatu kali Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang aktif. Nah, ayat teguran ini yang dipakai salah oleh banyak pendeta yang khotbahnya perpuluhan terus. Tuhan Yesus begini menegur mereka. Kamu memberi perpuluhan untuk bait suci, tapi kamu tidak ngurus keluargamu. Saudara ngerti nggak teguran ini? Loh, ini nggak adil. Artinya, memberi rajin, tapi untuk dilihat orang. Yang dekat sendiri nggak diurus kekurangannya. Ini tidak adil. Kamu berani bersumpah demi emas bait suci. Tuhan Yesus marah. Tapi untuk orang-orang yang menderita di sekitarmu kamu nggak pernah tahu. Maaf, jangan tersinggung. Wajar atau tidak orang-orang kaya nggak terlalu baik hati menolong pembantu-pembantunya, yang bisa digaji kok. Maaf. Nah itu salah satu contoh tidak adil. Tapi kalau dia nyumbang keluar dan namanya masuk tulisan, dia berani banyak-banyak. Nah sampai kalimat ini setuju? Ada orang berbaik hati, tapi tidak adil untuk orang-orang tertentu yang ada di sekitarnya. Banyak pembantu iri sama anjing kok, Den. Makanya, lebih enak. iya, makannya lebih mahal lagi. Iya. Berapa banyak anjing harus pakai AC?
jenis tertentu di Indonesia. Ya. Ya terus kalau nggak mati dia. Salon. Iya. Nah maaf loh saudara, maaf jangan tersinggung. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, inilah persembahan itu, bukan yang banyak. Loh, lalu yang apa? Janda. Iya, janda itu. Jadi begini cara ngitungnya Tuhan. Apa yang kita berikan ke gereja untuk pekerjaan Tuhan, yang ngitung itu bendahara. Tapi kalau Tuhan mau ngitung, yang Tuhan hitung, yang masih ada di saldo kita di bank. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Oke. Jadi kalau ada orang misalnya, ya ini saya pakai dolar aja. Ada orang bisa memberi 1 juta Australian dollar. Padahal kekayaannya itu 150 juta. Oke? Tapi ada orang yang hanya bisa memberikan 2 dolar. Tapi karena uang yang dia punya hanya 4 dolar. Nah, kenapa yang memberi 2 dolar ini di mata Tuhan jauh lebih banyak dari yang 1 juta dolar? Nah, jadi orang kaya ini akan sama dengan yang miskin memberi 2 dolar kalau dia bisa beri berapa? 75 juta. Ya kecil-kecil. Ngerti istilahnya? Kejang-kejang. Jadi yang Tuhan hitung bukan yang kita beri. Yang dia hitung yang masih di bank, yang masih kita simpan. Lo ngerti nggak maksudnya ini? Ya, maka itu kasih tanpa keadilan itu bohong. Maka itu Tuhan nggak pernah tertarik dengan uang banyak yang diberikan. Dia tahu yang di rumah masih berapa, di bank masih berapa. Nah, yang pelit pasti ngomong, ya udah, gak usah beri aja kalau gitu, ngapain? Maaf, sekalian. Ya memang Tuhan gak butuh uang kita kok, katakan amin. Maka itu kalau masih ada yang sering mikirkan, ayo saudara beri, ayo beri. Maaf, Tuhan gak butuh uang kita. Coba yang belum tahu supaya tahu hari ini. Roma 11 ayat 35. Supaya kita gak sombong dengan apa yang kita berikan. Roma 11 ayat 35. Ya, nanti kita selesaikan Yeremia 9 ayat 24 ini. Jadi justice, keadilan, nyatakan itu. Maaf. Ini salah, ya 11:35 Roma. Ini salah satu alasan saya ke Papua. Karena saya ingin menyatakan keadilan. Di Papua, ketidakadilan sangat nyata. Tanahnya kaya. Betul, emasnya, uraniumnya, wah semua bahan tambang, kekayaan, hutan, laut. Tapi orangnya miskin, nggak adil. Maka itu kami ke sana untuk menyatakan keadilan. Udah baca Roma 11:35, 1, 2, 3. Atau siapakah yang telah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya. Nah, ngerti nggak arti firman ini? Jangan mikir kalau kita sudah memberi untuk Tuhan terus kita minta dia balas. 30 kali, 60 kali. Iya, 100 kali. Apa bahasa Inggrisnya? Fold. Ya, baca bahasa Inggrisnya. 55. Or who has first given to him, that it would be paid back to him. Nah, siapa yang pernah beri terus lu paid back, suruh bayar balik? Ngawur aja itu. Ini loh firman ini yang banyak pendeta mata duitan gak pernah lihat. Jadi mulai hari ini arti ayat ini, jangan nyuap Tuhan dengan uang kita, katakan amin. Tuhan gak bisa kita bujuk, kita rayu dengan uang kita, setuju tidak? Siapa dia yang kita bisa bohongin dengan uang kita? Ada terjemahan lain nggak? Kenapa? Ya ini bisa ngomong fold tadi. Oh iya, folding ya.
Lipat ganda enggak? Ada terjemahannya bahasa Inggris? NLT kok. Ya, NLT. And who has given him so much that he needs to pay it back. So much. Dia bisa buat apa-apa. Dia punya segala-galanya. Ilustrasinya, jawab pertanyaan saya. Kalau kita memberi hadiah, memberi kado, present, itu lebih mudah beri ke orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Lebih mudah, ayo. Lebih mudah beri orang miskin atau orang kaya? Orang miskin kasih martabak udah seneng. Loh betul. Kalau kita tuh mau ngasih orang kaya bingung. Bingung. Kasih apa? Mau kasih apa? Sudah segalanya ada. Nah, itu Papa di surga. Jadi salah kalau kita ngeswek dia istilah, menyuap dia, merayu dia dengan uang kita ngawur itu. Enggak bisa. Setuju ya akan firman ini? Nah, kita nyatakan keadilan dalam hidup ini. Karena dunia ini sangat tidak adil. Nah, dengan kata lain, setan itu benci dengan keadilan. Betul tidak? Karena memang dia kejam. Nah, karena dunia kejam, maka kita yang harus melakukan. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang kenal saya. Saya baru berapa saat yang lalu. Saya ini kalau tiap kali dengar ya masalah tentang keluarga, suami begini, istri begitu, pertanyaan saya selalu, anaknya berapa? Maksudnya? Nah, saya mikirin anaknya, nggak mikirin bapak ibunya yang mau mati sana. Serius, itu orang-orang itu banyak maunya deh. Saya selalu tanya, anaknya berapa? Sekarang di mana? Apa bedanya pada anaknya berapa? Lu ya kita tolong anak yuk kalau bapak mamanya gila. Iya tuh, kita pikir mereka. Ya, anak-anak di sini kan Nah. diambil pemerintah anaknya. Makanya itu, kasihan mereka. Oke? Kalimat berikut masih 24. Jadi setelah yang Papa ingin kita bangga kalau kita memahami mengenal dia, knows him and recognize him. Yang kedua menyatakan kasih setia. Yang ketiga menyatakan keadilan. Yang keempat ada lagi satu. Ayo. Ayat 24 ya. Apa? Kebenaran di bumi. Ya, menyatakan kebenaran di bumi. Bahasa Inggrisnya Om? And righteousness on the earth. Ya, and righteousness on the earth. Saudara, banyak nggak ketidakbenaran di dunia ini? Banyak sekali. Banyak ketidakbenaran dalam hidup. Banyak. Ngeri sekali. Nah, Papa ingin supaya saudara dan saya melakukan itu. Supaya orang-orang di sekitar kita bisa tahu. Tahun yang lalu, kira-kira awal 2021, kalau saya nggak salah, ada master muslim. Ya, saya nggak kenal. Tiba-tiba dia itu ingin jadi guru ke Papua. Ya, kira pokoknya orang ya kontak saya. Ya udah, saudara, begitu dia kontak saya nggak pakai tanya kamu itu siapa, asal mana sebenarnya. Pertanyaan saya, kapan mau berangkat? Saya siapkan tiketnya. Dia kaget. Loh, Bapak nggak perlu wawancara saya. Nggak usah. Karena Tuhan sudah kenal, tahu siapa kamu. Nah terus Bapak tahu saya? Nggak perlu. Asal Tuhan tahu. Terus saya ngajak gue. Kalau orang ingin ke Papua, kami terima. Kalau ke Amerika, yang dicek dulu apa ini. Lo ngerti gak ilustrasinya itu? Iya toh? Yuk, beli tiket ya? Iya, masa nggak balik lo? Iya dong. Jualan martabak. Nah, saudara dengar. Akhirnya dia ngajar. Aduh, dia pintar sekali ngajar. Anak-anak juga. Dia tinggal di asrama lagi. Kumpul anak-anak Papua. Namanya Anif. Nah, bulan yang lalu, sebentar. Oh, akhir Februari. Ngajarin Al-Quran gitu Pak? Enggak dong, ngajarin dia master kok. Bukan Al-Quran. Ya ngajar jadi guru. Sekuler. Iya sekuler. Nah, bukan Al-Quran. Enggak, dengerin ya. Akhir Oktober dia bilang, Pak,
boleh nggak saya ngambil doktor PhD? Oh silakan. Terus apanya? Duitnya Lah ya. biayanya. Papa yang bayar kamu, yang benar. Tapi sulit lah Pak. Kamu kan coba, kenapa tidak? Akhirnya dia daftar di beberapa universitas negeri ya. Kemarin pagi dia teriak, dia telepon, Pak, aku diterima ngambil doktor di Makassar, Universitas Hasanuddin. Wow. Wih, dia nangis kemarin pagi waktu telepon saya. Lanjut kamu, lanjut. Nah itu yang saya buat. Saya nggak pernah tanya menyatakan kasih setia, keadilan, kebenaran, agama mau apa. Tidak. Saya nggak tanya latar belakangnya, nggak penting. Pokoknya dia orang, itu saja. Saya Asal nggak disuruh orang. sekolah, saya juga mau sekolah. Gurunya capek ngajar. Betul nggak? Ayo jawab. Ya, betul ya. Itu apa suaminya? Dosennya stres ngajar. Karena ini luar biasa. Perlu senang sekali. Itulah yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ayat terakhir, kalimat terakhir itu dahsyat. Coba lihat. Ayo masih Yeremia 9 tadi. Sungguh semua. Ya, ulang. Kata sungguh intonasinya harus jelas. 1, 2, 3. Sungguh semuanya. Stop. Semuanya itu apa? Kusukan. Bukan kok saya. Nah, ini mau sekolah. Makanya pada sekolah. Nggak disekolahin. Oh, jangan tertawamu. Loh, jadi semuanya itu apa ya tadi itu? Mengenal, memahami, mengenal Papa, menyatakan kasih setia, loving kindness, menyatakan justice, keadilan, menyatakan kebenaran. Sungguh semuanya itu kusukai. Terus demikianlah firman Yahweh. Amin. Amin. Inggrisnya apa? Amin. For in these things I delight, I delight. And then says the Lord. says the Lord. Jadi kalau saudara ingin jadi kebanggaan Tuhan, jangan bangga dengan mobil mewahmu, jangan bangga dengan rumahmu, jangan bangga dengan tas, sepatu, baju apa saja. Setuju? Jangan bangga dengan kehebatan kita melayani, enggak. Bangga ini yang Bapak cari. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau tanya? Pak, Ya. tanya tapi rada menyimpang sedikit ya Oh, Pak ya. apa itu? Itu sebetulnya kalau saya dengar dari Fan kacamata. beberapa ini ya, maksudnya gereja Ya. itu kalau semacam ini Nanti ke sana. Ya, maksudnya apa? uang pertama itu apa? Buah sulung. Sulung. Nggak ada, gak usah dibahas, nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Itu ayat pendeta Tadi jadi udah duit. lewat tadi itu Februari. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Jangan kasih kanan pendetanya nanti. Kasih saya aja. Oke? Udah itu perpuluhan nanti kan Nah, iya. habis. Wes. Wes, nggak usah dengerin. Dan pendeta yang lain aja korbannya. Yang ada bos lu ini. Iya. Oke, Oke? Ya. tapi ini tadi kan ada bilang tentang puasa itu loh. Itu jadi orang tuh kapan perlu puasa kok? Nggak perlu. Nggak Dalam perlu. kalau jadi sakit. Nggak perlu. Tuhan Yesus Kecuali Iya, tapi dia nggak nyuruh kita. Puasa dia tapi kalau mau puasa ya nggak apa-apa. Oh iya. Iya, betul. puasa bukan maksa Tuhan untuk memberi sesuatu. Kalau puasa model begitu, itu namanya mogok makan, strike. Masa kalau mau beli Demo, dana. demo. Iya, demo. Enggak, papa kita nggak bisa dipaksa dengan doa puasa. Kalau kita mau puasa karena kita ingin cari waktu sendiri, nggak mau diganggu orang. Karena Jadi- paginya mau ambil darah. Oh gitu ya. itu kalau puasa 40 hari itu gimana? Makanya nggak ada. Tuhan nggak nyuruh kita kok 40 hari. Maaf ya, maaf. Kadang-kadang kita jadi sombong. Aku bisa puasa 40 hari. Kamu kuat berapa hari? Maaf, jadi sombong tanpa sadar. Ya, jadi puasa
tidak untuk 3 hal ini. Satu, maksa Tuhan untuk dia mendengar doa kita. Oh, mamaku sakit, aku puasa supaya Tuhan menyembuhkan. Maaf. Yang kedua, puasa bukan untuk jadi sakti, itu dukun. Maaf. Yang ketiga, puasa bukan untuk sok rohani. Tidak. Jadi puasa itu ya karena kita mau menyendiri, nggak mau diganggu. Maka itu kalau mau puasa, handphone mati, tinggal di kamar, nggak boleh kerja, nggak boleh ketemu orang, hanya dengan Tuhan saja. 4, puasa untuk kurus. Itu bukan puasa. Nah, kalau misalkan dia puasa untuk mamanya sembuh kan, enggak. Sebenarnya puasa supaya dia berharap mamanya Tuhan sembuhkan mamanya. Sebenarnya tanpa dia puasa pun kalau Tuhan mau sembuhkan, dia Tuhan sembuhkan aja gitu. Jadi tujuannya yang harus. Iya. Mamanya harus kurangi makan cukyok, kurangi martabak. Kalau aku Lucu loh Cileng. Ada lagi? Ada lagi ya? Silakan. Oh, tadi yang dibilang orang pelit itu loh, karena ada orang ini orang pelitnya sendiri. Karena ada juga orang pelit itu. Tunggu pelan-pelan. Iya, sabar-sabar dan Gimana orang pelit? Sekali zoom. Tanya. Orang pelit gimana? Kayak mama itu, kalau Fani lihat, dia pelit untuk dirinya sendiri, tapi she is a giver gitu loh. She Oke. gives everything Orang lain, ya. quality to others, but not to herself. Iya. Itu malah bagus. Memberinya gede lah cerita. Dia nggak peduli dirinya. Harus deket-deket gitu. Iya. Jadi itu kasus yang lain. Ini yang paling lucu. Itu kasus lain. Kayak gini gimana? Nah, ya kasusnya lain. Tuhan nggak akan memperhitungkan sebagai hal yang salah. Atau dia hemat untuk diri sendiri, bukan pelit, tapi dia suka berbagi. Nggak apa-apa. Itu ada ayatnya. Itu yang bagus itu. Kisah Rasul. Ya sebentar, ya Pak Syed. Saya lupa. Ya, Kisah Rasul. bunyinya gimana? Kamu Orang- mengalami Tet? Hah? Orang pelit tidak masuk surga. Oh iya, ada itu. 1 Korintus, ya. Bukan kisah Rasul. Bukan 1 Korintus. Berapa itu? 1 Korintus 6 kalau tidak salah, orang kikir nggak masuk surga. Oke, jelas ya. Yang di rumah, ayo kita cari yang Tuhan banggakan. Itu yang Tuhan rindukan atas kita. Mau jadi pelaku firman? Ya, harus. Oh tidak, gimana nanti hidup ini? Ya. Pak, satu lagi. Iya, apa itu? Kalau saya dengar ya di TV itu ada bilang kita nggak boleh merasa bangga sama sekali dengan apapun yang ada dalam hidup kita, terutama ya kebaikan kita, kekayaan kita. Ya memang nggak boleh. Oh, kalau untuk bangga pada diri kita sombong itu jadinya. Maka kita ada firman ini. Begitu. Jadi nggak boleh melakukan apa ya? Loh, merasa. Oh ya, merasa Merasa. hebat. Iya. Nah, sama sekali gitu. Gimana itu Pak? Ya pokoknya kalau kita bisa buat apa-apa, biar untuk Tuhan aja. Nah, Bukan untuk diri sendiri, bukan jadi pujian tadi. Oke? Tanya apa? Oh ya. Dari telah apa? Terakhir. Dari keterangan Pak Daniel, kekonya selalu 0. Itu rasanya gimana Pak? Tenang. Kekhawatiran. Enggak, sama sekali enggak. Karena pasti yang masuk lagi. Enggak usah takut. Kenapa? Kayak Pak Daniel sumbernya banyak gitu maksudnya. Semua kita punya sumber yang sama. Tuhan Yesus sumbernya. Lah, itu bukan sumber banyak dari orang, dari Tuhan. Ya, Kalau Tuhan nggak gerakan orang itu nggak akan kasih juga. Kalau kita kerja sama orang, nggak mungkin orang yang ngasih kita kalau nggak kerja. Bisa dari sumber lain, bukan dari bos. Bukan dari bos, bisa. Bonus kan dapat. Ya, jadi saudara, pokoknya jangan takut. Tuhan kita luar biasa. Amin. Apalagi kalau Tuhan tahu bahwa kita itu nggak pelit dan banyak orang bisa keberkatan lewat kita, ya Tuhan akan gerojok terus. Amin. Asal lihat dulu pengeluarannya bagaimana. Maka itu saya kasih kesaksian tadi. Satu lagi. Terakhir mungkin ya. Ini ada pendeta. Nggak mau duit. Pokoknya misalnya Tuhan suruh dia Pergi kemana? kemana gitu Ya. ya. Dia terus pergi ke airport. Dia bawa kartu kredit. Enggak. Yakin? Enggak. Kayak aku Dia nggak mau. Ini kesaksiannya dia. Oke. Makanya Kodin setuju nggak semacam ini. Ada Tuhan.
Dia bilang, Ya asal dia bisa berangkat ya nggak apa-apa. Nah, Mau saksi. dia berangkat sampai airport, Tuhan suruh dia pergi ke satu kota. Ya. Dia berangkat kan, nggak bawa duit. Tapi nggak make sense kok dia. Ya tunggu dulu. Belum Sampai di selesai. airport, menurut pengalaman dia, sudah ada orang Ya, makanya ketemu dia. kalau memang Sampai satu kali, wah kok di airport nggak ada orang yang ketemu dia ya, nggak ada orang kasih duit. Dia ke loket mau beli tiket, dia kan itu dimasukin di loket. Dia bingung. Begitu ditanya, dia gimana orangnya, mau apa? Mau beli tiket kemana? Mau kemana? Nah, tapi duitnya nggak keluar kan? Nggak ada. Tapi menurut dia bilang nggak lama, tahu orang datang nggak dikenal. Tapi sorry Pak, pas yang foto banyak pendeta tukang ngarang. Nah, Aduh. Loh, makanya itu Pak Sem, itu kan kesaksian dia. Ada kartu kredit harus satu. kalau ada satu kredit Pak nggak usah. Oke, ya udah, itu ya, usul ribut. Oke, nah, kita kan nggak kenal orang. Baik ya, ayo semua kita jadi pelaku firman. Amin.